Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Orang anggota secara fisik izin 87 orang. Oleh karena itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat BAMUS untuk paripurna karena quorum tidak terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi di ruang tayang dibacain berita. Kita mintakan kepada Bung Kameramen untuk membersamai dibacain berita. Silakan. Ya, Bung Alfian, alhamdulillah kita bisa syuting kembali walaupun jarak jauh. Kita kembali dalam dibacain berita. Ini ada yang menarik, Bung Alfian, karena sekarang sedang menggema Indonesia darurat atau panggilan darurat. Nah ini memang setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang tiba-tiba langsung disambut oleh rapat DPR yang diduga ingin menjegal hasil Mahkamah Konstitusi. Ini kan unik nih, Bung Alfian. Harusnya DPR kemarin menjegal dong pas MK mengumumkan Gibran bisa maju. Nah, Bung Alfian, mungkin untuk situasi hari ini karena udah ada ajakan demo dan lain-lain, apa nih Bung Alfian yang ingin Bung Alfian sampaikan di awal cerita ini? Silakan. Yang pertama adalah semangat untuk merefleksikan reformasi kita dalam artian meluruskan arah kiblat bangsa. Itu mungkin yang pernah dan sering dikatakan oleh Pak Din Samsudin. Yang kedua, kita harus mewaspadai penumpang gelap. Karena saya sebagai orang yang relatif cukup lama ya, saya harus mengatakan ini Bung Kameramen, saya malah lebih dari 40 tahun saya berada dalam arena pergerakan dengan ragam-ragamnya. Saya khawatir kita tidak cukup jeli. Kenapa ini kok sepertinya mendapatkan angin yang begitu besar, dan saya pikir bagus, cuma kita lihat saja nanti bagaimana sikap aparat. Kalau ada pembiaran, kalau ada semacam kemudahan-kemudahan yang sangat mencolok, ya berarti harus ada yang dibaca dengan mendalam. Dan terus terang, saya sebagai orang yang memilih jalan sebagai orang pergerakan Islam, meminta kepada semua kalangan Islam, pergerakan Islam, ormas Islam, partai-partai Islam, kita ikut bergabung sebagai semangat kolektivitas sebagai warga bangsa, tapi kita jangan lengah bahwa kita selama ini tetap disikapi secara sangat tidak adil. Mayoritas diperlakukan sebagai minoritas. Mayoritas selalu mendapatkan halangan-halangan yang sangat tidak pantas. Jadi intinya untuk respon awal, saya ingin mengajak pada Bung Kameramen bahwa keadaan kita hari ini jelas harus dibaca secara komprehensif. Yang sering saya bahasakan, kita tetap harus melakukan diagnosis yang komprehensif, diagnosis yang tuntas. Sehingga kita tidak sembrono bahwa persoalan yang kita hadapi ini bukan sekedar situasi biasa-biasa saja. Betul. Apalagi harusnya kan DPR itu malah mengamankan dan mengiyakan, mengaminkan. Bukan malah buru-buru geruduk ingin membantah MK. Anda nggak ngerti apa? Bagaimana berbagai hal yang sudah diputuskan MK kan satu pun nggak ada yang bisa dianulir. Iya. Ya, dan ini juga kelihatannya Bung Kameramen dan pemirsa, bukan hanya DPR. Presiden pun kelihatannya ancang-ancang untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar kita. Ini harus jadi perhatian. Kata kuncinya yang pertama, situasi darurat saya setuju. Yang kedua, mari terus bekerja sama untuk menyelamatkan keutuhan NKRI, kedaulatan NKRI, dan menjaga proses dinamika politik yang sepatutnya. Yang berikutnya untuk kaum muslimin, gerakan Islam, tokoh Islam, partai Islam, ormas Islam, seluruh barisan Islam, jangan lengah bahwa kita sering hanya dipakai untuk menjadi pendorong mobil mogok. Jangan kita harus semuanya untuk melegitimasi dan dieksploitasi. Hari ini saya nyatakan gerakan Islam harus menghitung langkah, ikut bersama menghancurkan kepemimpinan yang zalim, dan kita juga punya hak untuk mengambil bagian secara hak-hak politik dan peran-peran politik artikulatif dan peran-peran politik secara praktis. Begitu Bung Kameramen. Peringatan darurat ya gitulah yang viral yang tersebar di mana-mana.
Nah, Bu Alven, yang saya unik adalah benar yang Bu Alven sampaikan. Jadi ini justru yang saya bingung adalah ketika PDIP ini mendapatkan momentum yang pas, Bu Alven. Jadi sekarang ini orang ini benar-benar nggak ngelihat PDIP-nya lagi, Bu Alven. Dia kayaknya melihat ini kok udah makin nggak benar nih. Ini yang saya pandang ya, Bu Alven. Tapi kan benar yang Bu Alven ingatkan bahwa kita jangan lugu juga, karena bisa jadi ini bancakan Jokowi untuk membuat dirinya semakin eksis, atau udahlah karena nggak stabil nih, gue terus berkuasa aja terus, itu kan bisa saja terjadi kan. Nah, Bu Alven, kalau kita melihat sosmed, memang orang-orang yang biasanya nggak pernah bersuara tentang politik, hari ini mereka bersuara nih, Bu Alven. Nah, mungkin saya memahami sih, karena mungkin udah sangat tidak logis, tidak masuk akal, dan ya Bung Alfian menyaksikan sendirilah bagaimana segala cara dihalalkan, Bung Alfian, agar Ridwan Kamil dan Suwono maju. Nah, ini kan yang sedih adalah sekarang kita misalkan membela Mahkamah Konstitusi, artinya kita bersama Anies dan PDIP lah secara di atas kertas. Sedangkan saudara kita PKS ada jauh di sana. Nah, Bung Alfian, ada nggak sih kemungkinan PKS berbalik badan, Bung Alfian, dari tim tersebut, atau Bung Alfian punya bacaan lain? Silakan, Bung Alfian. Pertama, situasi ini kan situasi yang membuat posisi Partai Buruh dan Gelora punya dua suasana kebatinan. Yep. Gelora sama juga dia ngebunuh keluarga besar sendiri, kan dia termasuk 12 pendukung itu. Iya. Kan ini ada usulan Gelora yang disampaikan sekitar sebelum musim-musim pemilihan umum yang tahap pertama kemarin ya, yang memilih legislatif dan presiden. Dan juga yang lihat mobilitas Partai Buruh berbeda dengan Partai Gelora. Partai Buruh, Syed Iqbal langsung mengumpulkan dan ini menggerakkan aksi hari ini. Nah, maksudnya ya, kenapa saya harus respon ke sini dulu? Karena sesungguhnya ini kan ada sesuatu yang tidak kepikiran, ternyata usulannya yang dimaksudkan untuk kepentingan mereka kan mengusulkan persentase kecil kan biar Gelora bisa mencalonkan presiden, bupati, wali kota, kan begitu sebenarnya. Betul. Dan waktu itu tidak mendapatkan perhatian dan boleh dibilang kita kecewa terus, dan makanya tetap harus dibaca dalam kacamata yang lengkap. Nah, kemudian ketika kita berharap kepada PKS, ya PKS berada pada satu permainan yang harus berhadapan dengan sangat serius. Ini ya, Bung Kameramen, karena Bung Kameramen kok hubungan ke PKS doang. Karena saya menganggap itu sebuah keprihatinan seorang angkatan muda Islam yang punya visi perjuangan politik Islam. Tapi saya membacanya, kalau sampai PKS balik kanan dan masuk ke barisan yang dibahasakan oleh kita, maka otomatis Suswono akan dipolisikan. Itu lagi nanti. Jadi kalau boleh dibilang, kemarin itu kan udah tersandera memunculkan nama Suswono. Lihat aja kan beberapa pendapat para pengelola podcast. Kok mengumumkan kepemimpinan duet antara RK dengan Suswono, wajahnya tidak ceria. Itu kan pertanyaan yang dialamatkan kepada Pak Saihu dan juga Habib Abu Bakar. Itu ditanyakan terbuka oleh orang, kenapa orang begitu semua pada bergembira memunculkan orang yang digabungkan dengan 12 partai yang disebut partai Kim plus plus. Nah, maka kalau pertanyaan, karena Bung Kameramen yang buat pertanyaan, saya ingin mengatakan PKS harus berani, kalau saya sebagai orang yang ditanya dalam pandangan perjuangan politik, PKS harus berani mencabut dukungan. Sebenarnya kalau ingin saya katakan pada pemirsa dan seluruh masyarakat Indonesia, dalam kehidupan masyarakat, kehidupan kita aja ya, masa sih kita satupun nggak ada kesalahannya? Ini kan kesalahan yang sangat banyak, misalnya pada PDIP itu ratusan ribuan kasus korupsi yang jumlahnya besar. Iya, betul. Kenapa tidak pernah diusulkan pembubaran PDIP oleh kita sebagai warga negara? Bukan oleh Habib Rizik, FPI, lalu FPI-nya malah yang dibubarin. Harusnya kan kita secara sadar bubarkan PDIP, itu satu. Kalau sekarang babnya beda, Bung Kameramen. Sekarang saatnya turun ke jalan, karena dia semakin kesini tuh semakin nggak menunjukkan kemampuan dan kemauan dia menjadi seorang negarawan. Coba deh kita lihat runut-runutannya, dari dia membiarkan Paskibra 18 orang dilepas jilbabnya, nggak mungkin dia nggak tahu, bohong itu. Nah, dia mengeluarkan Perpres 18 Perpres yang berhubungan dengan pendistribusian kondom. Dan banyak kalau kita tarik terus-menerus apa yang dia lakukan itu,
Kalau saya ingin membaca ini, menurut sekarang memang sebenarnya game yang dia mainkan ini. Ini game yang dimainkan oleh dia dan jaringan-jaringannya. Dan saya ingatkan sebagai kaum muslimin, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu bekerja sama untuk menghadapi kita. Jadi kita tetap harus melihat apa kata Allah, apa kata Rasulullah dalam kita menghadapi perjalanan hidup di muka bumi ini, termasuk perpolitikan. Itu yang saya katakan. Sebentar lagi Bung Kamaran. Yang berikutnya ada teman-teman yang tidak suka dengan pola seperti jangan berisik. Saya masih mendengar, makanya jangan pakai demokrasi. Lu solusi dulu, jangan ngoceh mulu lo. Benar. Saya marah ini kelompok-kelompok itu. Ini sekarang kondisi kita buat dulu. Kalau memang Anda menginginkan formula ideal, kita kompromi di tempat yang kita bisa bicara secara konseptual dan solutif. Terus terang saja saya kecewa. Kita ini lagi pusing nih ngadepin yang KPK. Ini kan kalau Bung Kameramen mau tahu, ini adalah kekuatan gabungan antara gerakan komunisme PKI yang mendapatkan dukungan penuh dari kaum sekuleris. Kelompok-kelompok la ilmaniyah, kelompok-kelompok yang pernah diharamkan oleh hasil Munas MUI tahun 2005, ini sekarang dapat ruang. Karena mereka dapat posisi. Coba ya, Islam Nusantara, Ibu Kota Nusantara. Jangan dianggap itu sebuah kalimat biasa. Itu sebagai sebuah kalimat memiliki kesamaan makna dalam ilmu bahasa. Ketika pilihan diksi yang sama, dia harus dilihat dia punya kesamaan di bagian mana. Ada Islam Nusantara, ada Ibu Kota Nusantara, bukan Ibu Kota Indonesia. Jadi aneh pertanyaan ini menjadi serius ketika Pak Jokowi menggunakan jaket yang tulisannya Nusantara. Indonesia-nya mana? Nah, kembali kepada perbincangan kita tentang ini, maka yang perlu dilakukan adalah kita melakukan penegasan bahwa keputusan MK dia mengikat seluruh peringkat proses hukum atau proses politik yang ada. Jangan suka ngeyel, buktikan kemarin akhirnya si Gibran bisa masuk. Yeah. Nah itu sebenarnya kalau kasus Gibran, Bung Kameramen, yang harus dikejar itu si Almas. Almas yang sekolahnya nggak jelas. Lalu usulan seorang Almas usul ke MK dan usulnya diterima coba. Ditanya aja nggak ngerti. Saya hanya ingin mengatakan bahwa situasi ini membutuhkan cara menghadapinya di situasi gawat darurat. Setuju itu. Darurat, tetapi kita kaum muslimin jangan lengah bahwa kita ini ada dalam sebuah pertempuran yang bukan kita yang memulai dan bukan kita yang langsung yang diserang. Ini pertempuran perebutan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan di satu sisi dan untuk berkuasa dengan tidak mengikut sertakan barisan yang berhaluan Islam. Betul. Saya nyatakan dengan tegas, yang berhaluan Islam Anda jangan ikut-ikutan euforia. Ini bukan urusan kita secara murni. Bahwa kita bertanggung jawab menjaga Indonesia daripada cara-cara pengelolaan yang ugal-ugalan kalau menurut istilah Pak Amin Rais, kita tetap bantu, tetapi sambil bagian gua mana? Ya kan lu terus udah minoritas ngambil bagian terus menerus, lalu kita mayoritas nggak dibagi apa-apa. Nah ini juga introspeksi buat kaum muslimin yang berada di kelompok tradisionalis, di kelompok modernis dan kelompok yang punya ofensivitas jihad untuk dakwah dan konstitusi. Lanjut Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, memang saya juga bingung sebetulnya untuk membuat judul dalam video ini. Memang karena banyak yang ditanyakan ya. Tapi mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, kita kalau melihat setelah deklarasi Ridwan Kamil dan Suswono, elektabilitas Anies itu masih nomor 1, Bung Alfian. Jadi sebetulnya kenapa PDIP itu tetap ngotot pengen bawa Anies? Orang Jakarta hari ini masih lebih butuh Anies ketimbang mau siapapun diwakilin 12 partai pun itu kayak rasa nggak ngaruh gitu kira-kira Bu Alfian. Nah jadi Bu Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini saya setuju dengan Bu Alfian. Memang kita ini jangan terhanyut semangat karena pun kita menang nih gitu kan. Itu kan artinya diuntungkan Anies dan PDIP gitu kira-kira. Kalaupun kita kalah yang diuntungkan PKS dan Kim. Nah itu kan lucu juga. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, kalau ini memang mainannya Jokowi, mungkin nggak sih Bu Alfian dia akan kabur? Misalkan dia kalah ya, dia akan kabur seperti Bangladesh misalkan. Tapi kalau bukan juga bisa bukan kabur Bu Alfian, bisa sadis mungkin kepada pendemo ini. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, karena ini udah panas nih Bu Alfian, apa pesan Bu Alfian di closing statement ini untuk para pendemo, para aksi bahwa kita
dalam berada, apa bahasa kalimat yang terakhir Bung Alfian sampaikan tadi, jangan lengah. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, yang pertama buat hasil sidang MK, saya juga secara logika agak kurang menduga gitu ya. Karena ini menjadi sebuah keputusan yang menurut saya satu sisi merupakan hal yang biasa saja sebetulnya ketika tuntutan itu dipenuhi. Nah, justru yang tidak biasa memenuhi tuntutan penggeseran umurnya si Gibran, itu yang nggak biasa. Iya. Sama dengan kemudian MA dengan nggak ada angin, nggak ada hujan keluarkan semacam instruksi membolehkan orang di umur 30 tahun ganti. Itu apaan loh, konyol-konyolan. Itu teranulir oleh hasil sidang MK. Nah, dari saya yang pertama, kepada kaum muslimin, saya minta MUI, saya minta FPI kan masih ada, Forum Front Persaudaraan Indonesia, agar bergerak. Habib Rizik saya mohon arahkan tripilar satuan dari seluruh jaringan 212 untuk mengambil posisi yang jelas. Jangan orang bingung jadinya. Kepada sahabatku, guruku, imamku, Habib Rizik Syihab, berikan arahan menghadapi aksi 22 dan seterusnya, sikap kita harus bagaimana. Artinya MUI tetap berkolaborasi dengan FPI, dengan 212, dengan GNPF. Itu yang pertama. Yang kedua, Muhammadiyah dan NU sebagai dua kelembagaan yang memang memiliki eksistensi dan keterwakilan representasi umat Islam, kalian juga harus berembuk. Jangan malah bolak-balik, yang itu berantem, mau disidang segala macam, udah yang salah ditangkap. Nah, kemudian PBNU nyatakan bahwa Anda sekarang adalah pembela negara dan tidak mendukung Israel. Itu Bapak Ketua Anda 2018 sudah ke sana. Nah, yang berikutnya Muhammadiyah segera cabut dukungan untuk mendapatkan tambang segala macam. Ayo, Anda udah kami nggak butuh yang begituan, biarin kami akan kelola dengan baik. Nah, sehubungan dengan Anies dan PDIP, Bung Kameraman, saya ingin mewakili bahasa grassroots anak-anak Betawi. Kita mah demen 100% dengan Anies, kagak demen 100% dengan PDIP. Nah, ketika posisi sama-sama 100%, kalau yang nggak ngerti, nggak demen itu berarti no way, aku nggak butuh lo. Nah, jawabannya gimana, Bung, sebagai tindakan politik? Pertama, Anies jadi gubernur, dan untuk kepulangan kembali ke jalan yang benar dari PKS, ambil Sohibul Iman jadi wakil. Dan PDIP tetap akan eksis. Kalau itu dianggap aneh menurut logika Anda, ya jangan masukin Ahok. Ya, kalaupun mau majuin juga, cari angkatan muda Betawi yang memang dianggap representasi, dan dia bukan pengurus PDIP. Karno kan pengurus PDIP, jangan pengurus PDIP, ulama yang dianggap tidak terlalu berpihak secara partisan. Jadi Aniesnya sudah sekalian aja dukung dengan partai PDIP karena dia lebih dari 7,5%, maka masuk. Nah, yang berikutnya dari saya buat seluruh masyarakat, ini hari, katakanlah aksi hari ini, katakanlah aksi per hari Kamis 22 Agustus 2024 adalah merupakan start. Maka buat Bung Kameramen, buat Bung Alfian, kita semua membaca situasi aksi hari ini untuk kemudian bagaimana konstelasi, dan saya berkomitmen, Bung Kameramen, untuk mengikuti ini dengan serius, dan saya akan turun juga hari ini di Tugu Surakarta, insya Allah. Amin. Dan itu seluruh Solo Raya pun akan turun dengan luar biasa, insya Allah. Maka saya pun akan turun bersama. Nanti kalau memang pada eskalasi 1-2 hari ke depan memang harus ke Jakarta, ya saya ke Jakarta juga. Panggilan jihad, panggilan perjuangan, cuman persoalan kan yang begini ini ke orang-orang yang memang mau berbuat. Yang lain-lain kan banyak yang nunggu di tikungan. Ya baik, sementara untuk masalah Indonesia darurat, kita nyatakan darurat Indonesia darurat, kita selamatkan kedaulatan NKRI, kita cabut akar Zionisme, dan kita tolak invasi komunisme Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.